Bab 1596, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dengan mengatakan itu, Overlord Spear Immortal melangkah maju, melemparkan Overlord Spear dari bahunya, berdiri di satu sisi, dan berdiri tegak dengan senyuman jahat, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan Zuo Qiuyiren. Melihat pihak lain maju, mata Zuo Qiuyi bersinar dengan sedikit kelicikan, tetapi dia kembali ke tampilan polosnya, terlihat sangat bahagia. Kalau begitu aku benar-benar ingin bertarung. Ayolah, jika aku mengedipkan mata, aku bukan laki-laki. Overlord Spear Immortal ini sepertinya tidak punya otak, tapi nyatanya dia punya banyak pemikiran. Overlord Spear di tangan lawan itu sendiri adalah senjata sihir yang kuat. Di bawah pengaruh energi spiritual yang samar, perisai pelindung yang tak terlihat tertutup rapat kaki di depannya. Perisai pelindung tingkat keabadian sejati, meskipun digunakan sesuka hati, masih memiliki kekuatan yang besar, sehingga lawannya tidak lemah sama sekali, memungkinkan Zuo Qiuyiren untuk main-main sesuka hati. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mungkin sulit untuk menembus perisai pelindung, tetapi jika itu adalah Zuo Qiuyi. Orang lain dari aliansi 6 abadi Suan sedang menonton pertunjukan dan tidak berniat mengambil tindakan, karena mereka juga sama dengan bagian True Immortal. Saya tidak percaya seberapa besar kekuatan yang bisa diberikan oleh seorang gadis di alam dewa. Zuo Qiuyiren memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan, menggerakkan tautannya, dan tampak seperti sedang menyerang. Dia bertanya secara spesifik sebelum mengambil tindakan. Bang! Karena lengah, tinju Zuo Qiuyiren telah diayunkan ke arah lawan, dan kemudian terjadi keheningan selama puluhan detik. Apakah itu Hao Wei dan orang-orang dari kekuatan lain, atau orang lain dari aliansi 6 Dewa Suan, atau Bakian Abadi Sejati, mereka semua terdiam karena mereka tidak dapat mempercayainya. Tombak Tuan yang awalnya perkasa sekarang ditutupi dengan retakan, dan lubang darah muncul tepat di dada Tombak Tuan Abadi. Adegan di belakang dapat dilihat dari depan Sensian Bakiang, sehingga pukulan ini menembus sepenuhnya. Tidak, itu tidak mungkin. Bakian Abadi Sejati melihat ke bawah ke lubang darah di dadanya dengan ekspresi tidak percaya, dan tidak mengerti. Bagaimana bisa seorang kultivator di alam dewa menembus senjata ajaib kelahirannya dan bahkan memindahkan tubuh abadi sejatinya? Namun, inilah masalahnya. Setelah terkejut, dia benar-benar marah. Tombak tirani abadi sejati meledak dengan tekanan dari dewa sejati, dan aura Tuan yang memancar dari tubuhnya bahkan mewarnai langit di sekitarnya. Yang abadi sejati tidak semudah itu untuk mati. Pukulan ini paling-paling akan membuatnya terluka parah, tetapi bahkan dalam kondisi terluka parah, dewa sejati masih sangat menakutkan. Kamu sudah selesai, saatnya berangkat. Semua orang mengambil tindakan bersama untuk menghancurkan paviliun Taichang. Tidak ada yang mengharapkan hasilnya, Tyrant Spear Immortal yang agung akan terluka parah oleh sebuah pukulan. Zuo Qiuyiren sedikit tidak puas. Dia tahu bahwa pukulan itu langsung mengenai kepalanya, tapi tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menyerang paviliun Taichang. Atas janjinya pada Aiden. Bahkan orang-orang yang telah bertemu Hao Weiren berkali-kali belum pernah melihat orang Zuo Qiuyi bertarung dengan seluruh kekuatannya. Mereka sangat beruntung hari ini. Nafas tersebut langsung menuju kedua makhluk abadi yang tersisa, terjerat dengan nafas dari 3 makhluk abadi yang sejati, sehingga ketiganya hanya bisa bertarung melawan orang-orang Zuo Qiuyi. Dengan 1 lawan 3 dan pada level rendah, orang-orang Zuo Qiuyi benar-benar terkenal di wilayah Bintang Changlan. Seluruh wilayah Bintang Changlan memperhatikan pertempuran ini. Semua orang ingin melihat apakah raksasa Taichang yang tiba-tiba terlihat bangga akan langit akan menjadi lebih mulia, atau apakah makhluk abadi sejati yang sudah lama tidak muncul akan lebih baik. Namun, hari ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang yang dapat dibandingkan dengan raksasa paviliun Taichang, Zuo Qiuyiren. Nama ini akan diturunkan di wilayah Bintang Changlan selama ribuan tahun. Ribuan praktisi bertarung bersama, dan energi spiritual yang penuh warna berkembang di area ini, yang tidak hanya spektakuler tetapi juga spektakuler. Dibandingkan dengan kedua kubu dalam satu kelompok besar, pertarungan di sisi lain menjadi fokus perhatian banyak orang. Yang lain menjauh sendiri, menyisakan banyak ruang untuk Zuo Qiuyi dan 3 makhluk abadi sejati. Memang benar, aspek paling kritis dari pertarungan ini adalah pertarungan antara 4 orang. Melepaskan dirinya sepenuhnya, Zuo Qiuyiren sekarang mengenakan gaun peri dengan lengan lebar, dan cambuk ilahi Aoki di tangannya tampaknya memiliki jiwa di tangan lawan, dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan maha kuasa. Setiap kali mereka bertiga mencoba mengandalkan serangan sayap, mereka dihadang oleh Zuo Qiuyi. Bagi 3 makhluk abadi sejati, ini jelas merupakan pertempuran paling membuat frustrasi dalam sejarah. 3 lawan 1, penekanan level, penekanan energi spiritual, dan penekanan numerik. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pembunuhan instan dengan satu gerakan, dan dia mampu bertarung dengan mudah. Pedang hantu itu terbang di udara, menjadi tidak terlihat sesaat, dan muncul di belakang Zuo Qiuyiren dalam sekejap. Labu yang tampak seperti anggur berisi api abadi berwarna merah. Labu itu dilemparkan ke udara dan diarahkan ke Zuo Qiuyiren, melepaskan lautan api. Adapun, tombak Tuan Abadi Sejati, tombak Tuan Abadi yang retak berubah menjadi bola hitam di tangan lawan, dan benar-benar mengisi lubang di tubuh, memungkinkan dewa sejati yang terluka parah untuk sekali lagi mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Energi spiritual berubah menjadi tombak mendominasi sepanjang 8 kaki dan menuju ke arah Zuo Qiuyiren.
Tersegel sepenuhnya, setiap serangan berakibat fatal, orang Zuo Qiuyi pasti akan mati. Setiap orang yang dapat merasakan pertempuran berpikir demikian. Kecuali gadis itu mencapai tahap akhir dari True Immortal, jika tidak, hal itu sama sekali tidak mungkin. Zuo Qiuyi Ren mengerutkan kening. Memang tidak ada cara untuk melarikan diri. Zuo Qiuyi menghela nafas dan mengambil kembali cambuk ilahi Aoki di tangannya. Pada saat ini, kalung kristal di dadanya memancarkan cahaya hijau redup. Dan saat lampu hijau ini muncul, seluruh langit tampak sunyi. Lampu hijau mengelilingi orang-orang Zuo Qiuyi. Semua orang dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan, tetapi mereka semua bisa merasakan pusat cahaya itu. Ketika semua orang bisa membuka mata, semuanya kembali tenang. Zuo Qiuyi Ren sekarang berada di tempatnya, dan serangan yang semula mengelilinginya menghilang. Mustahil. Tiga makhluk abadi sejati saling memandang. Orang ini terlalu jahat hari ini, atau wanita di depannya terlalu jahat waktu yang sama. Jika ada yang bisa melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa mata Zuo Qiuyi Ren kurang lincah dan lebih serius saat ini. Penampilan seperti ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap masyarakat umum, yang membuat orang bergidik. Jangan menahan diri, semuanya, selesaikan dengan cepat. Mereka benar-benar abadi, jadi samar-samar mereka bisa merasakan perbedaan antara orang Zuo Qiuyi, dan perasaan yang terlihat dengan sendirinya membuat mereka merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Dan ketakutan ini sebenarnya datang dari seorang wanita di alam dewa, sungguh aneh. Oke. Mereka bertiga bekerja sama seumur hidup, mengeluarkan kekuatan di tubuh mereka sepenuhnya. Pukulan penuh dari makhluk abadi, jika digunakan pada seorang wanita, akan diejek oleh semua orang bahkan jika mereka menang. Tetapi mereka tidak lagi terlalu mempedulikannya saat ini, karena ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka semakin kuat. Perasaan ini akan mendekati bos mereka, Black Lotus True Immortal, tapi bagaimana ini mungkin? Bab 1597, Teratai Hitam Benar Abadi. Pedang hantu memakan langit. Api membakar langit. Senapan tirannya rusak. Tiga makhluk abadi sejati tidak peduli dengan keterampilan khusus mereka, dan dalam sekejap mereka melepaskan tiga seni bela diri yang kuat. Gelombang besar api dan energi spiritual menyapu langit dalam jarak 100 mil, dan orang-orang di kedua sisi pertempuran harus segera berpisah dan mengungsi lebih jauh. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan kuat dari tiga Master True Immortal tingkat menengah. Namun apa yang terjadi selanjutnya sekali lagi mengejutkan semua orang. Wanita dengan gaun peri berlengan lebar itu lebih cepat dari hantu. Tubuh aslinya jelas masih ada, tapi sosok lain sudah mencengkeram leher Master Tombak Naha. Sungguh luar biasa, retakan. Guru abadi sejati yang agung telah mematahkan lehernya bahkan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Selain rasa takut, yang tersisa hanyalah keengganan dan penyesalan. Jika dia tidak menerima pukulan pertama, dia mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Zuo Qiuyi Ren dengan santai melemparkan tubuh Immortal Bakian ke bawah, berbalik, dan memandang dua orang lainnya dengan acuh tak acuh. Serangan yang tampaknya kuat tadi tidak berpengaruh pada wanita itu, terutama ketika dia mematahkan leher Bakiang dengan satu gerakan, yang memperlihatkan celah antara kedua sisi. Hantu tua, ayo kita bertindak bersama. Oke. Setelah lelaki tua yang menggantung labu anggur berkata dengan kejam, pedang hantu abadi merespons secara serempak, dan pedang hantu berubah menjadi ribuan bayangan pedang dan bergegas ke arahnya. Tepat ketika semua orang mengira bahwa dewa sejati dari Kendi akan menyerang, pria itu berbalik dan lari ke sisi lain. Jika persaingan lolos, bisa dikatakan terus terang bahwa meski lawannya bertahan di masa depan, ia akan menjadi bahan tertawaan di mata semua orang. Premisnya adalah, Anda bisa bertahan. Zuo Qiuyi Ren mengabaikan Ghost Sword Immortal, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, tabrakan tumpul terdengar, dan Wine Pot Immortal jatuh langsung ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Ah! Ketakutan muncul di wajah pedang hantu abadi sejati. Serangan mereka tidak berpengaruh pada gadis itu. Itu terlalu cepat. Kekuatan aturan tingkat yang lebih tinggi telah menembus sebab dan akibat dari bidang bintang ini. Aku gelombang tidak gelombang menerima gelombang, pedang hantu abadi sejati mengucapkan tiga kata dengan lemah, dan masih jatuh ke tanah tak terkendali pada saat sebatang dupa, tiga makhluk abadi sejati jatuh ke tangan wanita yang tampaknya lemah. Pertarungan antara Paviliun Taichang dan Aliansi Enam Abadi Suan memberikan terlalu banyak kejutan dan kejutan kepada orang-orang. Siapa sangka selain pria raksasa yang belum muncul, Paviliun Taichang sebenarnya memiliki wanita yang begitu kuat. Oke. Para murid dari Paviliun Taichang bersorak dan merayakannya. Anda harus tahu bahwa lawan memiliki tiga makhluk abadi sejati. Eksistensi yang berada di luar jangkauan mereka sebenarnya dibunuh oleh teman-teman raksasa. Dibandingkan dengan sorak-sorai murid biasa, Hao Wei Ren dan yang lainnya tidak santai sama sekali, karena mereka tahu bahwa masalah sebenarnya belum datang. Adapun Zuo Qiuyi Ren, meskipun dia mengalahkan tiga makhluk abadi sejati, pihak lain merasa terlalu aneh saat ini, dan auranya tampak tinggi dan tidak dapat didekati. Siapa dia? Bukan hanya orang-orang yang ada di sini, tapi semua orang yang memperhatikan pertarungan pun memikirkan pertanyaan ini, karena mereka tidak tahu dari mana aura yang terpancar dari tubuh wanita itu berasal. Ledakan. Sebelum semua orang bisa bernapas lega, semburan kabut hitam kembali menuju Paviliun Taichang. Swoosh.
Apakah Tuan yang sebenarnya akan datang? Tekanan ini, bahkan jika mereka belum melihat orang aslinya, mereka sudah merasa sangat tertekan, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya secara langsung. Dalam sekejap mata, tiga sosok muncul di depan pasukan aliansi 6 Dewa Suan. Gudong. Ada tiga makhluk absolut dalam tahap akhir keabadian sejati, dan makhluk yang duduk bersila di atas teratai hitam di tengah mungkin telah mencapai keberadaan tertinggi dari puncak keabadian sejati. Pada level ini, setiap perbaikan merupakan lompatan kualitatif, sehingga mereka akan tetap mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Di paviliun Taechang, hanya Zuo Qiuyi yang melayang di udara saat ini. Satu orang menghadapi tekanan lawan, dan yang lainnya menjauh karena pertempuran sebelumnya. Tetua Agung, apakah kita ingin pergi ke sana? Tidak masuk akal membiarkan orang Zuo Qiuyi menghadapinya sendirian, sementara mereka menjauh. Hao Weiren mengerutkan kening, menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dulu, saya rela mati, jadi kita tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Dalam hal ini, kemenangan di medan perang hanya perlu diputuskan di antara para pemimpin tertinggi, dan beberapa kerugian dapat dihindari meskipun melihat situasi saat ini, mereka tidak dapat menghindari kematian apapun yang terjadi. Siapa sangka bahwa tiga yang pertama dari 14 keabadian sejati akan benar-benar ada sedemikian rupa. Di puncak keabadian sejati, ini adalah keadaan yang tak terkalahkan, setidaknya tak terkalahkan di wilayah Bintang Changlan. Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda untuk melindungi semut-semut ini. Teratai hitam abadi sejati hanya dengan santai melirik orang-orang di paviliun Taechang dan kekuatan lainnya, dan kemudian memusatkan seluruh perhatiannya pada Zuo Qiuyi di depannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang dikatakan pihak lain. Zuo Qiuyi tertegun sejenak, dan kemudian matanya menjadi acuh tak acuh lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tinjunya dengan cahaya hijau zamrud ke arah True Immortal Black Lotus. Bayangan kepalan tangan muncul dari udara tipis dan mengenai perisai pelindung di depan True Immortal Black Lotus dengan suara cici. Yang mengejutkan adalah serangan semacam itu bahkan tidak menimbulkan riak pada permukaan pelindungnya. Saya akui bahwa Anda adalah satu-satunya orang di sini yang menjadi ancaman bagi saya. Sayangnya, Anda masih terlalu muda, jadi meskipun kartu truf Anda terungkap, Anda tetap bukan lawan saya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Zuo Qiuyi berbicara, dan suaranya tidak lagi lucu dan lucu saat ini, melainkan memiliki temperamen seperti ratu dan terlihat sangat mendominasi. Saya hanya memberi Anda sedikit nasihat. Wilayah Bintang Changlan adalah milik saya, tidak ada orang lain yang bisa terlibat. Bagaimana jika aku bersikeras untuk terlibat? Maka kamu tidak punya pilihan selain mati. Percakapan tersebut jelas sangat singkat, namun setiap percakapan mengandung tekanan yang menyesakkan dan menakutkan. Tampaknya area di antara kedua orang itu tenang dan damai, namun nyatanya sudah dipenuhi dengan segala macam aura dan tekanan pembunuh seperti ini. Aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjakkan kaki di sini, jadi datanglah dan bertarunglah jika kamu mau. Setelah Zuo Qiuyi selesai berbicara, liontin giok dari lehernya mekar lagi, dan kali ini mekar, tampilan ramah asli di mata wanita itu sepenuhnya digantikan oleh kesungguhan. Aura di sekitar tubuhnya juga meningkat lagi. Wanita itu sekarang tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk yang sama sekali tidak dikenal dan sangat kuat. Saya tidak menyangka akan melihat orang-orang dari tempat yang sama di wilayah Bintang Changlan. Saya sangat senang, tapi... Black Lotus True Immortal berhenti, dengan tatapan kejam di matanya, tapi ini bukan alasannya demi hidupmu, kursi Changlan Lansing Yu akan segera diputuskan. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda bahwa wilayah Bintang Changlan tidak berada dalam jangkauan Anda. Bab 1598, kembali. Zuo Qiuyi mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke pihak lain, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Ayahnya telah memberitahunya sejak dia masih kecil bahwa orang hidup untuk membuat janji. Sekarang dia ingin melindungi dunia ini atas janjinya kepada Aiden, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Keadaan setengah terbuka bukanlah tandingan pria di depannya. Zuo Qiuyi benar-benar membebaskan dirinya. Ketidakpedulian di matanya dan aura pembunuh yang ganas yang memancar darinya langsung menuju ke teratai hitam abadi sejati. Pertarungan antara kedua belah pihak telah dimulai sebelum kata-kata itu diucapkan, dan metode pertarungan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir karena mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun saya tidak dapat melihat dengan jelas, samar-samar saya dapat mendeteksi arah energi spiritual. Ini adalah keberadaan yang sama sekali berbeda. Sama seperti kecemerlangan yang dikeluarkan Zuo Qiuyi saat ini, di dalam cahaya hijau zamrud tersebut terdapat aura pepohonan yang layu namun bunga yang layu, seolah-olah ada dua kekuatan yang berlawanan di tubuh pihak lain. Salah satu dari dua kekuatan ini akan berdampak buruk bagi orang-orang yang hadir. Adapun Black Lotus True Immortal, tentu saja, Black Lotus di bawah kakinya telah dibudidayakan secara ekstrim. Setiap kali cahaya hitam menyala, ia dapat dengan mudah menghancurkan serangan Zuo Qiuyi. Boom! Lampu hijau zamrud tersebar ke segala arah, berubah menjadi pedang hijau panjang dan terbang di udara. Langit yang dilewatinya dipenuhi semburan kehidupan. Tentu saja, kehidupan akan hancur setelah amplifikasi yang tak terbatas. Ini seperti kehidupan muda yang tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan akibat akhirnya adalah kematian.
Di sisi lain ada lampu merah kuning, dan pedang yang sama membawa kepanikan dan kelelahan. Kombinasi kedua kekuatan ini bahkan dapat mengubah definisi waktu. Namun kekuatan yang tak bisa dijelaskan tersebut sebenarnya hanya menghilangkan dua kelopak teratai hitam. Sedangkan pria di atas teratai hitam itu, dia masih berdiri utuh. Tidak bagus. Semua orang bersorak untuk orang-orang Zuokiwi. Siapa sangka pertempuran akan mencapai titik ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkinkah menunggu seperti ini? Bagaimana kami menjelaskan bahwa raksasa itu ada di sini? Hao Weiren mengerutkan kening dan melihat ke hutan bambu yang kosong. Dia tidak tahu kapan Aiden bisa keluar, jika dia tidak keluar, mereka akan benar-benar mati. Jelas ketika mereka melihat Black Demon True Immortal, semua orang mengerti bahwa meskipun Aiden menjadi True Immortal, tidak mungkin untuk menghadapinya, tetapi mereka tidak tahu caranya, mereka masih berharap pria yang akan muncul setiap saat. Di saat-saat kritis bisa menyelamatkan segalanya. Retakan. Cahaya yang menyilaukan itu seperti kaca, pecah dengan suara yang tajam. Untuk pertama kalinya, darah muncul di sudut mulut Zuoqiu Yiren, menandakan bahwa dia telah terluka parah. Kamu masih terlalu muda, mungkin tidak lama lagi aku tidak akan lagi menjadi lawanmu, tapi sekarang. Aku minta maaf, tapi kamu akan mati. Hei Lian, orang yang ingin kamu bunuh adalah kami, tolong lepaskan gadis itu. Hao Weiren mengertakkan gigi, mengumpulkan keberanian untuk terbang ke udara, dan berkata pada Hei Lian. Hei Lian bahkan tidak melihat ke arah Hao Weiren yang tiba-tiba muncul, keluar dari sini, atau aku akan membunuhmu juga. Hao Weiren takut dengan suara pihak lain dan tidak berani berbicara, jadi dia mundur dengan patuh. Dia tidak bisa terlibat dalam pertarungan di level ini. Kamu menginginkan hidupku, apakah kamu layak? Zuoqiu Yiren mengangkat kepalanya, noda darah di sudut mulutnya dibersihkan dengan jari-jarinya, dan cahaya mekar lagi di belakangnya. Gambar orang suci, apakah kamu dari suku itu? Melihat hantu besar orang suci di belakang Zuoqiu Yiren, Hei Lian akhirnya memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saya tidak tahu apakah itu kegembiraan atau ketakutan, saya hanya merasa sangat ganas. Apakah kamu gila? Kamu menggunakan gambar orang suci untuk wilayah bintang Changlan yang kecil. Apakah kamu akan mempertaruhkan nyawamu? Teratai hitam abadi sejati tampak sangat bersemangat, seolah-olah Zuoqiu Yiren di depannya telah melakukan sesuatu yang gila. Memang benar, memanggil hantu orang suci adalah masalah yang sangat memakan waktu. Dapat dikatakan terus terang bahwa sekali metode rahasia ini digunakan, itu hampir sama dengan penghancuran diri. Tentu saja, itu sangat berharga bagi Zuoqiu Yi. Demi sebuah janji, dia bersedia memberikan nyawanya sendiri. Namun, ketika hantu orang suci di belakang Zuoqiu Yi hendak membuka matanya, sebuah tangan muncul di bahu wanita itu dan menepuknya 2 kali dengan lembut. Maaf, aku terlambat. Serahkan sisanya padaku. Kakak sudah kembali. Ya, Aiden lah yang sedang menyampaikan energi spiritual kepada Zuoqiu Yiren saat ini. Aiden mengenakan gaun putih bersih tanpa hiasan apapun, tetapi terlihat sangat mempesona. Kamu akhirnya kembali. Serahkan sisanya padaku, istirahatlah yang baik. Aiden menggunakan ledakan kekuatan lembut untuk mengirim wanita itu ke Hao Weiren dan yang lainnya untuk beristirahat, dan kemudian memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali musuh di depannya. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Raksasa Paviliun Taichang Aiden, apakah kamu sudah membuat terobosan? True Immortal Black Lotus tidak mempercayainya. Bagaimana bisa True Immortal lahir di bidang bintang ini? Dia pasti berpura-pura. Tapi takdirnya seperti ini, Aiden berdiri di sini sebagai makhluk abadi sejati. Dia telah berkorban banyak untuk saat ini. Guntur yang tak ada habisnya melanda lagi, dan pihak lain sepertinya memiliki dendam terhadapnya, dan benar-benar putus asa untuk hidupnya. Pada saat itu, dia tidak lagi tahu apakah dia masih hidup. Tubuhnya hangus tersambar petir, dan akibatnya tulang-tulangnya hancur, namun seperti dalam keadaan seperti ini, ia selalu menjaga sifat, hatinya, dan keinginannya untuk hidup. Ada 99 dan 81 bencana, dan setiap bencana dibagi menjadi 99 dan 81 bencana, jadi tidak ada yang bisa memahami apa yang dialami Aiden dalam beberapa hari yang singkat ini. Namun kerja kerasnya membuahkan hasil dan dia berhasil. Bahkan guntur terakhir telah habis. Guntur yang seharusnya lebih besar dari guntur sebelumnya hanya datang 1 kali secara simbolis, dan kemudian menghilang. Saat ini, Aiden masih berupa tumpukan batu bara hitam, tanpa vitalitas apapun. Dialah jalan besar, jalan segala sesuatu. Sekalipun dia menjadi batu bara, dia tetap memiliki rasionalitasnya sendiri. Retakan. Cangkang arang hitam di sekitar tubuhnya memudar, dan hanya dalam beberapa hari, dia sepertinya telah mengalami beberapa reinkarnasi lagi, dan tubuh putih muncul di bawah tanah di Paviliun Taichang. Terlahir kembali, ternyata ini terlahir kembali. Aiden membuka matanya, dan rambut yang telah terbakar muncul kembali. Yang terpenting adalah tubuh seperti batu giok putih itu memiliki kekuatan yang lebih agung dari sebelumnya. Jika sebelumnya Aiden bisa mengintimidasi di permukaan, sekarang dia telah belajar untuk menahan diri, dan dia telah belajar untuk menahan diri seiring berjalannya waktu. Aiden kembali sadar dan tidak berbicara. Sebaliknya, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan tekanan energi spiritual yang mengerikan menyebar dari tubuhnya.
Aiden, yang telah menguasai kekuatan aturan, pada saat tekanan muncul, Black Lotus True Immortal mengerutkan kening. Dia benar-benar merasakan aura kehancuran pada pria ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada manusia yang inferior? Aiden, apakah kita akhirnya bertemu? Maaf, siapa kamu? Aiden memandang True Immortal Black Lotus dan menggaruk kepalanya seolah dia sangat tidak peduli. Bab 1599, Pertempuran Dewa Sejati. Tidak hanya Dewa Sejati Teratai Hitam, tetapi semua orang yang hadir terkejut. Beraninya Anda mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Master Absolut di tahap akhir alam abadi sejati, atau bahkan di puncak. Saya khawatir tidak ada orang lain kecuali Aiden. Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku, karena selanjutnya kamu akan mati. Kalau begitu aku ingin tahu bagaimana kamu membiarkanku mati. Saat mereka berbicara, pertarungan antara keduanya telah dimulai. Langit yang tidak terhalang terkikis oleh dua tekanan yang sangat berbeda. Karena kedua gaya ini terlalu besar, ruang di sekitarnya perlahan-lahan terdistorsi. Itu, raksasa paviliun Taichang, Aiden. Saya pikir dia telah melarikan diri, tapi saya tidak menyangka dia akan muncul saat ini. Orang-orang kuat yang memperhatikan menunjukkan ekspresi gembira. Meskipun mereka tidak optimis tentang paviliun Taichang, mereka tetap tinggal di sini, jadi mereka ingin membiarkan wilayah bintang Changlan ada. Tetapi bahkan dengan Aiden di sini, saya khawatir hal itu tidak akan mampu membalikkan keadaan. Kalian harus tahu bahwa kekuatan yang dikeluarkan oleh Zhuo Qiuyiren barusan tidak lebih lemah dari aura Aiden saat ini, dan dia masih belum mampu melakukan satu gerakan pun di tangan Black Lotus True Immortal. Jadi setelah kegagalan paviliun Taichang dan Teratai Hitam Abadi Sejati menguasai wilayah bintang Changlan, saya khawatir ada banyak orang kuat yang ingin membenci Jiu Quan. Lagi pula, berita tentang pembantaian brutal True Immortal Black Lotus telah lama tersebar. Dalam sekejap, dua orang yang tampak berdiri menghilang di hadapan semua orang. Apakah mereka sudah mati? Pak Tuadu, aku khawatir kamu terpesona. Ada banyak ahli di antara orang-orang yang menonton, tetapi bahkan mereka tidak dapat melihat apa yang baru saja terjadi. Adapun Hao Weiren dan yang lainnya, meskipun mereka dekat, mereka tidak berada pada level tinggi, jadi mereka bingung saat ini. Ini adalah ruang mandiri. Untuk menciptakan ruang seperti itu, yang terpenting adalah menguasai kekuatan aturan. Membuat aturan kecil mereka sendiri di bawah aturan wilayah bintang Changlan, Aiden dan Heilian tidak ingin orang lain mengganggu pertempuran, sehingga mereka mencapai kesatuan spiritual. Langit putih tak berujung, bersama dengan lautan awan buatan di bawah kaki mereka, membuat orang terlihat sangat kecil di tempat seperti itu, tapi bagi mereka berdua, mereka tidak peduli sama sekali. Tubuh bintang. Inkarnasi teratai hitam. Mereka berdua berbicara lagi, dan tubuh besar yang tampak kosong dan halus muncul di belakang Aiden. Harus dikatakan bahwa penguasa paviliun bintang yang menciptakan kekuatan bintang adalah orang yang benar-benar kejam, dan dia mampu untuk menyadari kekuatan yang begitu besar dan menakutkan. Setelah mencapai negeri dongeng yang sebenarnya, Aiden semakin memadatkan kenyataan setelah menggunakan tubuh bintangnya. Adapun Black Lotus True Immortal, teratai hitam di bawah kakinya mekar dengan cahaya hitam. Itu jelas merupakan warna paling tidak berwarna di dunia, tetapi pada saat ini, cahaya itu tampak sangat menyilaukan. Lautan awan di sekitarnya diguncang hingga menjadi ketiadaan oleh dua inkarnasi besar. Jika bukan karena kekuatan aturan mereka terlalu kuat, mungkin tidak akan ada ruang yang bisa menahan aura sekuat itu. Ayo, datang dan bertarung. Banyak orang yang tidak bisa melihat pertarungan melihatnya sekarang, karena mereka berdua berada di puncak sebenarnya saat ini. Kekuatan jalan besar, pedang Zixiao keluar. Terselubung teratai hitam, ribuan lampu menyala. Pedang Zixiao dengan guntur ungu menghantam dengan ganas. Raksasa setinggi 10 kaki dan pedang Zixiao melesat ke langit. Tidak, bahkan teratai hitam abadi sejati pun tidak dapat menghentikannya. Setelah teratai hitam yang berputar tak terhingga dan membesar menyentuh pedang raksasa yang jatuh dari langit, terdengar bunyi, klik, yang jelas pada saat terjadi kontak, diikuti dengan pecahnya teratai hitam, dan teratai hitam abadi yang sejati terbelah menjadi dua bagian. Bahkan Aiden tidak bisa menguasai kekuatan kekerasan seperti itu untuk waktu yang lama, jadi setelah serangan tadi, bayangan raksasa itu juga mendengar beritanya. Apakah ini akhirnya? Tidak diketahui semua orang. Bukankah seharusnya negeri dongeng sejati yang agung dibunuh seperti ini di tahap selanjutnya? Mungkinkah raksasa paviliun Taichang telah menjadi begitu kuat? Yang lain tidak tahu, tapi Aiden secara alami memahami bahwa serangan seperti itu hanya akan menyebabkan kerusakan padanya, tapi dia mungkin tidak akan membunuhnya. Benar saja, Aiden memejamkan matanya sedikit dan melihat ke depan. Di lautan awan yang tenang, teratai hitam perlahan mendekati Aiden, diikuti oleh wujud asli dari teratai hitam. Saya akui bahwa Anda memang makhluk yang sangat kuat di antara ras rendahan ini, Tetapi Anda bukan dari sini. Oke, bagus, kamu tahu identitas kami. Pada saat ini, teratai hitam abadi sejati tidak terburu-buru menyerang, melainkan menunjukkan senyuman yang menarik dan aneh di bibirnya. Aiden tidak berbicara dan terus mendengarkan. Teratai hitam abadi sejati berkata sambil memegang segel di tangannya dan teratai hitam mekar lagi di bawah kakinya.
Pada saat ini, wajah True Immortal Black Lotus terus berubah, dan hal yang paling menarik perhatian adalah pola misterius di alisnya. Pada pandangan pertama, sepertinya ada bola api yang menyala di dalamnya. Apakah kamu memperhatikan? True Immortal Black Lotus berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Aku datang ke sini karena aku tidak ingin mengungkap rahasiaku, tapi sekarang tidak perlu sama sekali. Anda tidak boleh mengatakan apapun tentang penguasaan wilayah Bintang Changlan, karena saya akan menjadi orang pertama yang menghentikannya. Sungguh, ayolah. Teratai hitam abadi sejati melepaskan sepenuhnya, merentangkan tangannya ke kedua sisi, dan api hitam mulai membakar seluruh tubuhnya. Api teratai hitam, ini adalah takdirku. Ayo, biarkan aku melihat apa yang harus kamu hancurkan. Sebelum Aiden sempat bereaksi, teratai api yang terkondensasi oleh api karma teratai hitam murni keluar dari udara. Aiden mengangkat pedangnya dan memukulnya sementara tubuhnya dengan cepat mundur. Bola api muncul dari udara tipis, merobek lubang di angkasa saat terbang ke kejauhan, menampakkan kegelapan aslinya. Mereka hanya dapat melihat ini dan tidak dapat melihat secara spesifik apa yang terjadi di ruang tersebut. Tapi tangan ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang menelan dalam diam. Lagi pula, itu bahkan bisa merobek ruang yang dibuat oleh keabadian sejati. Aiden menundukkan kepalanya dan melirik ke sudut bajunya. Ada bagian yang hilang di sana. Yang paling penting adalah sisa api karma teratai hitam memasuki tubuhnya di sepanjang pedang Zixiao. Bahkan Dao Jue yang sombong tidak dapat sepenuhnya menghentikannya. Ia hanya dapat melindungi Meridian dengan kuat dan membiarkannya diisi ulang sesuka hati. Bagaimana? Apakah kamu merasa tubuhmu sangat tidak nyaman, seperti api yang menyala-nyala, dan rasa sakit yang tak tertahankan? Melihat kerutan Aiden, True Immortal Black Lotus tersenyum bangga. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan ini sangat aneh, dan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menyelesaikannya dengan segera. Selain itu, tanpa kemampuan nyata, pihak lain tidak akan bisa menjadi yang pertama dari 14 dewa sejati. Rasa sakitnya memang tidak nyaman, tetapi mengatakan bahwa rasa sakit itu tidak tertahankan atau tidak tertahankan mungkin tidak cukup. Bagaimanapun, betapapun menakutkannya, dapatkah itu sama menakutkannya dengan kesengsaraan petir yang dia alami sebelumnya? Teratai hitam abadi sejati tidak ingin memberi Aiden kesempatan apapun. Dalam beberapa napas dia berhenti, teratai api seperti sebelumnya sudah ada di sekelilingnya. Satu teratai api dapat mencapai efek itu, tetapi sekarang ratusan teratai api muncul pada saat yang bersamaan, siapa yang tahan? Bab 1600, Cahaya Jalan. Teratai api memenuhi langit dan menutupi tanah. Lautan awan menguap kemanapun mereka melewatinya, dan bahkan ruang ini menjadi sangat tidak stabil karena intensitas apinya. Bang! Teratai api meledak di sekitar Aiden, mengubah tempat itu menjadi lautan api. Sudah keluar, bukan, sudah berakhir. Saat teratai api mekar, ruangan itu benar-benar hancur karena tidak dapat menahannya, dan adegan pertempuran asli juga ditampilkan di depan semua orang. Melihat lautan api, semua orang terdiam, tak bisa berkata-kata karena shock. Antara tahap akhir keabadian sejati dan tahap awal keabadian sejati, ini adalah akhir yang telah dihadirkan, dan kematian Aiden telah menjadi jawaban di benak setiap orang. Bahkan Hao Weiren dan orang lain yang tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Aiden merasa inilah hasilnya saat ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hal ini terjadi. Seseorang keluar dari api. Semua orang menatap tajam, berharap itu adalah pria tampan berkemeja putih, namun kenyataan selalu memukul kepala orang, hitam. Hahaha, sudah kubilang jika kamu, semut generasi penerus, berani melawanku, kamu hanya meminta kematianmu sendiri. Sudah berakhir, tidak ada yang bisa bertahan dengan kekuatan seperti itu. Menyerah atau binasa, aku hanya akan memberimu setengah batang dupa. Teratai hitam abadi sejati memandang Hao Weiren dan yang lainnya dengan jijik. Tidak ada yang bisa selamat dari api karma teratai hitamnya. Ini adalah kepercayaan dirinya. Apa yang harus kita lakukan? Skenario terburuknya adalah jika kamu bertarung, bukankah kamu akan mati? Ya, cobalah yang terbaik. Bahkan jika aku meledakkan diriku sendiri, aku tidak akan menjadi budak dari binatang ini. Ya, ayo bertarung. Mendengarkan suara yang mengejutkan itu, True Immortal Black Lotus tidak tergerak sama sekali. Aiden sudah mati, Zuo Qiuyiren sudah mati, dan tidak akan ada lagi saingan di wilayah Bintang Changlan ini. Waktunya untuk setengah batang dupa telah tiba. Sepertinya kamu sudah menentukan pilihanmu. Sebelumnya, teratai api muncul kembali, dan terlihat semakin menakutkan di hadapan lautan api di belakangnya yang belum sepenuhnya musnah. Karena kamu tidak mau menyerah, maka menghilanglah. Hao Weiren mengertakkan giginya, energi spiritual melonjak dari tubuhnya, dan dengan teriakan keras, formasi pedang Taiyuan diaktifkan kembali. Pedang raksasa gelap pekat yang sama mengarah ke api. Sebagai formasi pelindung pavilion, formasi pedang Taiyuan memiliki pencapaian luar biasa, tetapi gagal total pada saat ini. Pedang raksasa itu dicairkan bahkan tanpa memenuhi syarat untuk mencapai teratai api, sehingga mereka akan mati. Mereka yang mengikuti pertempuran sudah mulai diam, takut, sehingga tidak membantu. Tepat ketika semua orang menutup mata dan menunggu saat itu tiba, teratai api tidak jatuh. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka menemukan sesosok tubuh menghalangi teratai api. Aiden. Raksasa.
Titik titik titik. Mata semua orang basah, karena pria yang menaruh semua harapannya pada mereka muncul di depan semua orang lagi. Hancurkan untukku. Pedang Zixiao melakukan tendangan voli lagi, dan teratai api terbelah menjadi dua dan menghilang ke udara. Kamu sebenarnya masih hidup. Teratai hitam abadi sejati menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Aiden menatap dadanya dengan penuh rasa terima kasih. Jika tidak ada cakram surgawi, mungkin dia akan benar-benar binasa di sini, tapi sayang sekali. Kamu terlalu percaya diri dengan apimu sendiri. Benarkah? Meski aku tidak tahu kenapa kamu bisa bertahan, tapi sekarang kamu mungkin kelelahan. Aiden tersenyum dingin, benarkah? Saya khawatir Anda tidak akan bisa menggunakan Fire Lotus sebesar itu sekarang. Pihak lain bisa merasakan kelemahan Aiden, dan dia juga bisa merasakan kekosongan dari True Immortal Black Lotus. Lawan bilang itu mudah, bagaimana dia bisa tetap berada di puncak setelah melawan dua master level super berturut-turut. Anda harus tahu bahwa Zuo Qiuyiren, yang telah membuka segel sepenuhnya, telah melampaui kapasitas wilayah bintang Changlan. Mereka berasal dari tempat yang sama, jadi kerusakan yang mereka timbulkan pada True Immortal Black Lotus tidak kalah dengan Aiden. Untuk memerintah di sini, dia telah menunggu terlalu lama, jadi tidak ada yang boleh merusaknya. Wajah Dewa Sejati Teratai Hitam menjadi ganas lagi. Adapun api teratai samar di tubuhnya, langsung tersedot ke dalam tubuh pada saat ini, dan kemudian muncul dari udara tipis di atas Aiden. Pada saat ini, teratai hitam terbalik, dan cahaya hitam yang dipancarkan teratai menyelimuti Aiden. Hahaha nak, kamu masih terlalu muda. Jika kamu diselimuti oleh cahaya teratai hitam, kamu akan sepenuhnya berubah menjadi darah dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan daya isap yang kuat, energi spiritual menghilang sedikit demi sedikit, dan tubuh serta jiwa seakan tak terkendali. Inilah yang dirasakan Aiden saat ini. Lu Ying. Hidup adalah kematian, kematian adalah kehidupan. Hidup adalah kematian, kematian adalah kehidupan, hidup adalah kematian, kematian adalah kehidupan. Aiden mengulangi kata-kata Tian Jipan berulang kali di dalam hatinya, seolah-olah sepenuhnya mengisolasi dunia luar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pertarungan hari ini terlalu mendebarkan. Siapa sangka harapan akan muncul lagi dan hancur lagi, dan akhir dari wilayah bintang Changlan sepertinya terjadi pada saat ini. Tidak, aku akan membantu. Silakan mati. Kalau begitu kita tidak bisa menyaksikan raksasa Tai Chang di menanggungnya sendirian. Mereka yang memperhatikan pertempuran mau tidak mau menderita, terutama Aiden, dengan rambut acak-acakan dan kemeja putih compang camping, yang muncul dari lautan api dan diselimuti cahaya hitam. Setiap individu akan tergerak ketika melihat pemandangan seperti itu. Dengan satu orang bertarung melawan seluruh aliansi 6 Dewa Xuan, siapa di antara orang-orang yang hadir yang bisa melakukannya? Pria yang baru saja dipenuhi dengan kemarahan yang benar tiba-tiba putus asa. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, dia bahkan tidak peduli. Hidup adalah kematian, kematian adalah kehidupan. Aiden, yang awalnya terlihat lemah, mengangkat kepalanya lagi, dan sekarang sepertinya ada sesuatu yang lebih di matanya. Cahaya jalan raya. Seluruh tubuhnya tidak lagi dipenuhi oleh guntur hitam dan ungu, melainkan oleh seberkas cahaya kemasan. Roda di bawah kakinya digambar dengan pola misterius. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menggunakan barang-barang dari benua kami? Ketika cahaya kemasan muncul, True Immortal Black Lotus menunjukkan ekspresi ketakutan yang langka, dan bahkan suaranya menjadi bergetar ketika dia berbicara. Aiden sendiri juga memiliki intuisi bahwa teknik rahasia yang dia lakukan saat ini bukanlah hal biasa bahkan di tempat mereka. Jadi, mekar saja. Kedua jenis cahaya tersebut terus-menerus terkikis, dari kekuatan awal cahaya hitam hingga secara bertahap ditelan oleh cahaya kemasan. Proses ini sekali lagi menyulut harapan bagi semua orang. Tidak, aku tidak akan pernah gagal, teratai hitam, tekanlah. Penekanan. Aiden mencibir, saya harus mengatakan ini. Light of the Avenue, tekan itu. Saat Aiden meraung keras, pelat emas di bawah kakinya meluas ke segala arah, dan kemanapun pelat emas itu lewat, semuanya diselimuti cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu begitu menyilaukan sehingga semua orang hanya bisa menutupinya dengan tangan mereka. Selain jeritan yang menyedihkan, tidak ada suara lain. Bahkan jika Anda tidak melihatnya, Anda dapat membayangkan betapa menyakitkannya orang-orang dari aliansi 6 Dewa Xuan saat ini. Namun karena mereka telah memilih jalan ini, mereka harus membayar harga untuk jalan ini. Adapun True Immortal Black Lotus, dia benar-benar tenggelam dalam cahaya kemasan bahkan sebelum dia sempat berteriak. Bersambung.